Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, selamat sore teman-teman semua. Kayaknya udah pada semangat nih ya, udah 54 orang yang sudah bergabung. Dan insya Allah akan mengikuti kegiatan Yuk Bisikan Belajar Ikhlas dalam ibadah dan keimaman. Sebelumnya mungkin saya mau nyebutin dulu beberapa peraturannya, di mana untuk ikhwan, kalau mau open video, boleh ya open kamera, tapi untuk akhwat, tidak perlu. Lalu teman-teman semua tidak diharapkan untuk di mute ya, di mute, sehingga perjalanan kegiatan kali ini tidak terganggu dengan berbagai suara yang masuk. Lalu jika ada pertanyaan boleh ditanyakan atau ada kendala di kolom chat mungkin ya. Dan insya Allah sekali lagi untuk itu sebentar lagi kita akan memulai, 1 menit lagi nih ya. Kita tunggu berapa saat. Mungkin teman-teman yang belum masuk, bagi teman-teman yang belum masuk dan ada di antara teman-teman semua yang kenal, boleh diajakin lagi biar segera masuk karena memang acara sudah akan dimulai beberapa saat lagi ya. Baik, bismillah. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 15.50 sesuai dengan rencana, kita akan persiapan untuk ke materi pematerian. Namun sebelumnya, saya perkenalkan saya untuk memperkenalkan diri kali ya. Bismillah, nama saya Rega Mesa Nugraha dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Pajajaran angkatan 2019. Di sini insya Allah saya yang akan memandu acara sebagai MC-nya. So jangan bosan mungkin ketemu atau lihat saya ya. Bismillah, tapi sebelum itu mari saya ucapkan selamat datang di kegiatan Juma X Fasikagi dalam acara Yuk Bisikan Belajar Ikhlas dalam Ibadah dan Keimanan, sponsored by An-Najah Muslimwear, tempatnya baju muslim dengan kualitas terbaik untuk menyempurnakan pakaian ibadah kalian. Nah, itu sebelum kita masuk ke acara inti, mungkin kita akan iklan-iklan dulu nih ya. Dari Anajah mungkin dipersilahkan jika ada sepatah dua patah kata mengenai acara ini ataupun produknya. Dipersilahkan untuk Anajah Muslimwear.
Nah, ini dia beberapa produk yang ada pada Hanaja Muslimwear. Silahkan mungkin buat teman-teman yang penasaran dengan produk-produknya bisa dilihat ya di Instagram ataupun Shopee dan lain sebagainya ya. Di sini Hanaja Muslim Store, Hanaja Muslim saya ada juga IG-nya. Nah, itu mungkin sponsor kita kali ini. Kita persembahkan Hanaja Muslimwear, tempatnya baju muslim dengan kualitas terbaik untuk menyempurnakan pakaian ibadah kalian. Mungkin itu ya persembahan dari Hanaja. Terima kasih banyak sebelumnya atas transport dari kegiatan kali ini. Oke, sekali lagi buat teman-teman yang penasaran boleh dilihat tadi di sosial media dan yang sebagainya di Shopee itu ya. Oke, karena pukul sudah menunjukkan waktu sudah menunjukkan pukul 16.00, 15.55, kita sama-sama buka saja kegiatan kita kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore akan kita semua yang sudah menyempatkan waktunya dalam acara kali ini ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nabi nasta'in wa ala muridin wa adin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Pertama-tama kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang atas berkat rahmat, ridho serta karunia-Nya dan juga limpah nikmat yang diberikan kepada kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat menatap layar laptop kita ataupun HP kita dalam acara ini bisikan ya. Belajar ikhlas dalam ibadah dan keimanan, sponsor by Hanaja Muslimwear. Nah, gimana nih kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat, walafiat, dan dalam keadaan baik. Dan juga insya Allah semoga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin tak lupa semoga salat besar salam selalu terlimpahkan, selalu tercurahkan pada junjungan kita semua, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabiin, juga seluruh umatnya hingga akhir zaman yang insya Allah kita semua termasuk dalamnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, selanjutnya mungkin kita sama-sama akan membuka kegiatan kali ini dengan membaca basmalah secara bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya mungkin kita akan ada tilawah ya, yang insya Allah akan dilantunkan oleh panitia kita dari Gema FKG. Gema FKG, dipersilakan benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ya ibadilladzina amanu ittaqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah
إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakallah khair yang Rizky Cahya kan sudah melantunkan ayat suci Al-Quran. Semoga kita semua dari pembaca Al-Quran ataupun pendengar mendapatkan rahmat dan berkah Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selanjutnya, insya Allah akan ada sambutan dari perwakilan panitia, lebih tepatnya pada Kang Uje sebagai Amir Regima ya. Persilahkan untuk memberikan sambutannya, Kang. Enggak. Bismillah. Terdengar? Mohon maaf. Terdengar, Kang? Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan langit dan bumi beserta isinya, yang telah memberikan kita nikmat yang begitu banyak, termasuk nikmat iman dan Islam yang sangat luar biasa, serta nikmat sehingga kita dapat dikumpulkan dalam forum yang insya Allah diberkahi ini, forum di mana kita membahas sesuatu yang sangat bermanfaat. Kemudian tak lupa kita panjatkan salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta sahabatnya dan keluarganya, karena yang kita ketahui beliau itu sangat luar biasa dalam berjuang untuk menegakkan Islam, untuk kebaikan Islam. Bahkan beliau sangat mencintai umatnya, yaitu umat akhir zaman yang tidak pernah bertemu beliau padahal kayak gitu. Kemudian Al-Ustadz Al-Mukarram Kang Rizal Fali Nur Hadi atau yang kita kenal dengan Abu Takeru, jazakallah khair, Ustadz telah datang dan insya Allah akan memberikan materi pada sore hari ini. Kemudian para panitia, terima kasih banyak telah menyempatkan waktunya dalam merancang kegiatan sore hari ini. Dan panitia ini terdiri dari Posikagi dan Gema Unpad, itu dari Fakultas Teknik Geologi dan dari Fakultas Kedokteran Gigi. Jemaah yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kajian sore hari ini insya Allah kita akan mengkaji tentang tema meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang belajar ikhlas dalam ibadah dan keimanan. Adapun tujuannya antara lain meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian membiasakan diri kita untuk mendengarkan kajian-kajian agar jiwa kita ini senantiasa melangkah dalam kebaikan. Kemudian menambah pengetahuan kita tentang pentingnya niat dan sifat ikhlas dalam beribadah supaya dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian tak lupa untuk mempererat tali silaturahmi antar kita. Para jamaah yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami dari panitia mohon maaf jika dari awal sampai akhir acara ntar ada kendala yang dirasakan. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Mungkin cukup itu aja yang bisa saya sampaikan. Atas kekurangannya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakallah khair Kang Uje karena sudah memberikan sambutan kepada kita semua. Insya Allah sebentar lagi kita akan memulai ke inti acaranya, mengenai pematerian dari Ustazuna Abu Takeru Hafizullah atau Arizal, Masya Allah.
Namun sebelumnya mungkin saya ingatkan juga kepada teman-teman bagi yang belum wudhu boleh wudhu dulu karena sebagai adab kita untuk mencari ilmu ya. Kita sama-sama memperhatikan pematerian dari Ustadz. Insya Allah posisikan juga posisi teman-teman semua biar enak ya dalam mendengarkannya, dalam memperhatikan kegiatan kali ini. Oke, sebelum kita sambut, kita akan ada penampilan CV dulu nih dari panitia mungkin ya mengenai Ustadz Abu Takiru. Boleh pada operator. Oke, terima kasih Rifa. Nah, kita lihat kurikulum kitanya, Masya Allah sekali. Ini dia Arizal Fadli Nur Hadi atau lebih kita kenal dengan nama Abu Takeru. Beliau lahir di Bandung pada tanggal 1 September 1992. Kita dapat melihat ada beberapa sosial medianya, boleh di follow, boleh di like dan lain sebagainya sebagai tambahan-tambahan ilmu nih nantinya buat kita. Insya Allah pasti bermanfaat banget nih akun dari Ustadz Abu Takeru ini. Nah, riwayat pendidikannya, beliau pernah pendidikan di SDPN, lalu melanjutkan di SMP Negeri 12 Bandung, lalu ke SMA Negeri 2 Bandung, dan East Preston Islamic College di Melbourne, Victoria, Australia. Jauh ya, Masya Allah. Lalu menjadi murid Dai Melbourne Jain. Tiba Syed Muhammad Bilal Asad Umar Zog. Nah, prestasi juga beliau cukup banyak, Masya Allah. Pernah menjuarai juara 1 ya, tahfidz Quran antar SMA sekota Bandung, Masya Allah. Lalu juara 3 juga Fahmil Quran antar SMA se-Jawa Barat. Dan murid teladan EPIC atau East Preston Islamic College, Melbourne, Victoria, Australia. Nah, pengalaman organisasinya, dia pernah mengikuti peer helper anti-drugs atau anti narkoba di Melbourne, Australia. Lalu ketua bidang tahsin Quran di SMA Negeri 2 Bandung, dan menjadi pembina juga penasehat komunitas Paradise Driver atau pejuang surga, Insya Allah. Dan kesibukannya sekarang dia ini sebagai trainer muda, lalu owner pengurus online shop, dan the founder juga penasehat komunitas Paradise Driver. Wow, Masya Allah sekali. Oke. Mungkin selanjutnya kita langsung saja sambut bersama-sama, Masya Allah, sudah hadir di tengah kita Ustadz Abu Takiru Arizal Fadli Nur Hadi. Silakan Ustadz. Insya Allah. Apa kabar? Oke, Rega, apa kabarnya? Rega di Sukabumi aman? Alhamdulillah sehat dan Gak kena banjir di sana, Rega? Gak kena banjir ya? Enggak. Semoga yang di Sukabumi yang kena banjir, Allah angkat musibah dan juga jadi pahala atas kesabaran mereka ya. Dan yang gak kena, semoga itu jadi ladang buat syukur insya Allah. Dan buat teman-teman semua yang ada dimanapun, di kota manapun, ucapin buat kalian semua yang ngejawab boleh cuma satu orang aja karena fardu kifayah untuk ngejawab salam itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita buka kajiannya para calon dokter gigi dan juga anak-anak lainnya. Saya ngelihat ada beberapa nama dari luar kota juga, bahkan luar pulau ya di sini. Alhamdulillah. Ada dari ITERA, dari dan beberapa orang lagi. ITERA itu Sumatera kalau nggak salah ya. Saya open kajian ini dengan dengan khutbatul hajah, yaitu pembukaan ceramah yang dilakukan oleh Nabi kita SAW. Dan sebelumnya pengen ngingetin buat kalian semua yang hadir di sini, tolong saat kajian ada dua hal yang penting banget untuk diperhatikan ya. Pertama, kalau lagi dibacain hadis, tolong jangan ngobrol dengan suara melebihi suara pemateri. Kenapa? Karena karena Allah berfirman di surat Al-Hujurat, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengangkat suara kalian di atas suara Nabi. Beliau telah wafat, SAW. Tapi ayat ini tetap berlaku, yaitu ketika disampaikan hadis-hadis beliau dan ternyata kita ngobrol dengan suara melebihi suara hadis yang disampaikan, Allah ancam di surah Al-Hujurat. Ini kenapa ya ada presenting sesuatu? Oke. Beliau Allah berfirman di surah Al-Hujurat, antahbatu a'malukum, amal kalian bisa lenyap
tanpa kalian nyadar. Ya, jadi kalau lagi kajian disampaikan hadis, pastikan telinga pasang banget. Kedua, ketika disebut nama Nabi Muhammad, jangan lupa untuk mengucapkan sallallahu alaihi wasallam karena hukumnya wajib. Kalau enggak kita dosa. Jadi kalian boleh ngedengerin kajian sambil makan, asal dua hal itu benar-benar diperhatikan. Saat hadis dibacakan, pastikan kita konsen dan nggak ngobrol. Kalaupun perlu ngobrol, suaranya yang kecil. Ya. Kedua, kalau disebut nama Nabi, pastikan kita ucapkan sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan ini nggak bisa kita lakuin sambil dengerin kajian. Misalnya kalian di sebelah laptop nyalain nonton anime, Naruto, Boruto, atau nonton drakor, drama Korea. Ini nggak bisa, teman-teman. Karena kalau kayak gitu kita hancur konsentrasinya. Nggak mungkin bisa konsen saat ngedengerin kajian kalau sambil nonton yang lain. Oke, itu saya open kajian ini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sungguh segala puja dan puji hanya milik Allah. Kita puji Dia. Kita mohon pertolongan dan ampunannya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita mohon perlindungan kepada Allah dari keburukan diri kita dan keburukan amal perbuatan kita. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah beri hidayah, tak akan ada seorang pun yang bisa menyesatkan. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, tak akan ada seorang pun yang bisa memberi petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Teman-teman semua, ini materi yang masuk ke dalam bab tauhid. Kalau di kitab tauhid ini kalau nggak salah adalah bab ke-30-an. Ya, ini ngebahas tentang masalah keikhlasan, belajar untuk ikhlas tuh gimana. Ini postingan yang lagi viral beberapa bulan yang lalu, itu postingan seorang cowok atau cewek ngomong kayak gini, aku hijrah karena aku ingin mendapat pasangan yang soleh. Oh, sering lah yang kayak begituan. Ega kunaon masuk ke Rohis SMA 3 Sukabumi misal ya. Ini contoh aja Rega, maaf jadi korbannya soalnya yang videonya nyala cuma Rega. Langsung kabur gara-gara si Rega. Si Rega tuh misalnya masuk SMA 3 Sukabumi ya, emang mantan di sana kan. Maksudnya mantan sekolah ya, bukan mantannya Ega di sana. Rega SMA 3 Sukabumi, Rohis, kalau nggak salah ketua Rohis ya Rega ya. Nah, mungkin pas Rega masuk Rohis tuh ditanya mungkin ya sama teman-teman, kenapa kau pengen masuk Rohis? Jawaban Rega mungkin karena saya pengen dekat sama Allah, pengen belajar Islam lebih dalam. Nah, ini jawaban yang mantap Rega. Tapi mungkin ada di antara teman-teman yang ketika ditanya, ente kenapa masuk Rohis, masuk Dewan Keluarga Remaja Masjid? Teh Rifa Khadisa bisa dihilang nasib. Mungkin kadang-kadang suka kepencet ya kalau di Google Maps. Oke, mungkin ditanya nih, anggota lain ditanya, kenapa kamu masuk Rohis? Jawabannya, karena aku ingin dapat pacar yang solehah. Aduh, parah ini ya. Mencari pacar yang solehah ibarat mencari babi yang halal. Gak akan nemu. Karena orang soleh dan solehah gak akan pacaran. Nah, niat-niat yang seperti ini diperbolehkan gak sih? Atau kalau nyari pacar yang saya masuk ke Rohis biar dapat pacar yang soleh, ini mah udah jelas salah. Tapi boleh nggak kalau bilangnya kayak gini, saya hijrah karena saya pingin dapat pasangan yang terbaik. Kan banyak postingan kayak gitu. Daripada sibuk mencari jodoh, mending pantaskan dirimu sendiri. Taubat ke Allah, nanti Allah akan pertemukan kamu dengan jodoh terbaik. Ini benar nggak sih yang kayak gini? Lalu kalau kalimat itu memang benar, yang jadi pertanyaan, ada kasus-kasus yang nggak sesuai. Seperti Fir'aun, dapat istri solehah banget. Salah satu wanita tertinggi di surga. Nabi Nuh, Nabi Lut alaihi wassalam mendapatkan istri yang paling bejat, paling kafir. Musuh Nabi. Padahal kita nggak meragukan loh kebaikan Nabi Nuh dan Nabi Lut. Kita pun nggak meragukan kejahatan Fir'aun.
Tapi ternyata Allah pertemukan dengan manusia yang kontradik banget lah. 180 derajat banget. Nah, ini perlu kita bahas teman-teman. Perlu banget. Karena yang namanya niat ikhlas nih sekarang udah bener-bener definisi ikhlas tuh udah buyar. Udah apa namanya tuh bias. Udah nggak sesuai dengan pemahaman yang betul. Sehingga ketika misalnya ada seorang guru, ya misalnya dia ngajar matematika, fisika, kimia atau biologi, kemudian si guru ini netapin tarif misalnya, Bapak ngajar biologi sejamnya 25.000. Terus langsung ada yang komen, ngajar kok minta bayaran sih? Gak ikhlas. Padahal guru itu kan pahlawan tanpa tanda jasa, harusnya ikhlas. Ini lucu. Yang kayak beginian dibilang gak ikhlas katanya, yang ngajar kemudian netapin tarif dibilang gak ikhlas. Tapi ketika pembahasan tentang sholat, yang dibumingkan di sebagian buku bestseller adalah manfaat sholat dari sisi medis. Kalau Anda ruku dengan lama, nanti akan ada apalah katanya tuh sel darah yang ngalir ini itu, saya nggak ngerti yang begituan. Kalau Anda sujud, nanti cairan hemoglobin, apalah pokoknya saya nggak ngerti, itu nanti bakalan ngalir ke otak sehingga nanti Anda bisa jadi cerdas, penyakit bisa ngilang. Nah, ini nih yang harus kita benerin. Konsep ikhlas tuh apa? Sama kalian harus tahu ya, bahwasanya untuk suatu amal agar diterima oleh Allah, itu butuh 3 poin. Ingat loh, butuh 3 poin. Syarat diterimanya amal soleh itu 3. Kalau salah satu dari 3 ini nggak ada, maka batal, nggak diterima oleh Allah. Yang pertama adalah keimanannya harus benar, alias harus Islam. Kalau nggak Islam, sebaik apapun amal yang dilakukan walaupun ikhlas, misalnya seorang Kristen, kita lagi ngomong di forum Islam ya, sehingga ini nggak ada yang namanya isu sara. Ini saya ngomong di depan orang Islam, dan ini hak kita. Ketika kita membahas di depan jemaah yang merupakan agama kita sendiri, ya, kemudian kita membahas dari sudut pandang Al-Quran dan Sunnah tentang agama lain, ya ini bukan isu sara. No problem. Sebagaimana orang-orang kafir pun di forum mereka terkadang membicarakan tentang Islam, membicarakan tentang agama selain mereka. Contohnya di agama sebelah ngomong bahwasanya di luar agama mereka disebut sebagai domba yang tersesat. Ya, atau kadang-kadang mereka ngomong gini, kami nggak pernah nyebut agama lain sebagai domba yang tersesat, tapi kami menganggap orang agama kami yang tidak mengamalkan agama kami, yaitu Kristen, maka mereka adalah domba yang tersesat. Katanya gitu. Maka saya balikin lagi, Mbak, Mas, kalau ente di agama Kristen meyakini, Mbak Nida, mohon presentingnya di stop dulu. Oke, siap. Kalau misalnya di agama Kristen mereka bilang orang-orang Kristen yang tidak mengamalkan ajaran Kristen adalah domba yang tersesat, berarti orang di luar Kristen lebih sesat lagi. lebih sesat lagi kedombaannya. Maksudnya lebih sesat gitu ya dari sudut pandang mereka. Jadi no problem kalau kita lagi bahas Islam dari sudut pandang kita, terus kita membahas tentang agama lain bahwasanya mereka kufur dan sebagainya, ini nggak apa-apa. Ya, no problem. Jangan sampai dikit-dikit kita bilang, wah itu isu sara, isu yang nantinya memicu perpecahan dan sebagainya. Enggak, kita lagi ngobrol tentang agama kita dari sudut pandang kita. Ya, dan ini hak kita. Oke teman-teman, kita balik lagi. Syarat diterimanya amal soleh itu 3. Pertama, imannya benar, berarti harus Islam. Kalau nggak Islam, maka walaupun seseorang melakukan ikhlas karena Allah, dia tetap ditolak. Contoh siapa? Contoh Abu Jahal. Ya, Abu Jahal and the gang. Kalian tahu nggak sih, mereka itu kan musyrik, penyembah berhala. Tapi ketika mereka lagi ditimpa musibah, mereka tuh doanya tulus ikhlas karena Allah. Ke Allah saja. Mereka nggak nyembah patung, mereka nggak menyembah togut, mereka cuma nyembah Allah aja, doanya ke Allah doang. Ya. Tapi mereka musyrik. Maka itu nggak diterima amalnya. Amal soleh mereka saat berdoa pada Allah, mungkin Allah kabulkan permintaan duniawi mereka. Tapi Allah tidak terima amal tersebut.
nggak akan jadi pahala di akhirat karena mereka kafir. Maka agar amal kita diterima oleh Allah, satu, kita harus Islam. Iman kita harus benar, yaitu Islam. Tidak tercampuri dengan kesyirikan akbar. Kedua, ikhlas. Kalau ada orang ibadah gak ikhlas, maka gak Allah terima. Ketiga, i'tiba, yaitu ngikutin syariat Islam dengan benar. Artinya kalau ada orang dia Islam, ikhlas ngelakuinnya, tapi gak sesuai dengan cara yang dibenarkan oleh Islam, yang diajarkan Nabi SAW, maka ini tertolak. Oke, itu 3 poin yang harus kita benar-benar ngerti. Nah, setelah udah tahu ini, masalah poin nomor 1 yaitu Islam, kita nggak usah bahas ya, karena insya Allah di sini semua kita Islam. Oke. Untuk poin nomor 2, ikhlas. Ikhlas itu apa? Ini ada orang yang ngomong kayak gini keterlaluan banget, rasanya pengen nekek gitu teman-teman. Ada orang ngomong gini, saya mau sholat, saya ibadah tapi saya nggak mau surga. Saya nggak takut sama neraka. Bahkan saya ini bawa ember untuk nyiram neraka katanya. Saya bawa sapu untuk nyapu surga. Kenapa? Karena ibadah itu harus ikhlas karena Allah. Nggak boleh ibadah karena ngarep surga dan takut sama neraka. Wih, gila bener ini orang ngomong. Kok bisa-bisanya keluar statement kayak gitu? Kalau yang ngomong itu orang gila ya mending. Tapi ini ada orang yang ngomong dari kalangan orang yang ngaku paham agama, tapi berani ngeluarin statement yang sangat berbahaya tadi. Jangan ngarep surga, itu nggak ikhlas. Jangan takut neraka, itu nggak ikhlas. Ngapain orang ibadah takut sama neraka? Neraka tuh makhluk, sedangkan kita harus takut hanya pada Allah. Giliran dia masuk ke kandang singa, dia ngacir langsung. Katanya harus takut sama Allah doang. Gak boleh takut sama makhluk. Tapi giliran sama singa takut. Ini kan konsep ikhlasnya udah parah ini. Gak ngerti saya keluar dari mana yang kayak begituan. Maaf ya teman-teman. Tolong buka hati kita. Saya tahu sebagian mungkin pernah ngedenger statement itu dan mungkin kita ikut-ikutan. Oh iya, benar juga ya. Kalau saya ibadah, harapin aja cinta dan ridho Allah. Gak usah ngarep pahala. Gak usah takut neraka. Karena itu pamrih katanya. Ya Allah, pamrih. Maka mari saya bahas apa itu definisi ikhlas teman-teman. Ikhlas itu adalah beribadah mengharap ganjaran dari Allah. Lebih spesifik lagi, ikhlas adalah mengharap ganjaran Allah di akhirat. Dan ganjaran dari Allah di akhirat itu banyak tipe jenisnya. Yang paling besarnya tentunya adalah ridho dan cinta Allah. Sebagaimana yang Nabi SAW sabdakan, bahwasanya atau Allah firmankan, waridwanum minallahi akbar. Ridho Allah di dalam surga itu lebih agung daripada nikmat surga itu sendiri. Jadi ikhlas itu mencakup semua poin-poin ini teman-teman. Saya mau nyampaikan poin-poinnya dan teman-teman pahami ini baik-baik ya. Ikhlas itu mengharap ganjaran dari Allah. Ganjaran akhirat. Sedangkan ganjaran akhirat itu terdiri dari banyak hal. Yang paling tingginya adalah cinta dan ridho Allah. Itu paling tinggi. Kemudian mengharap juga pahala. Mengharap surga. Takut dari neraka. Mengharap ampunan Allah. Mengharap keselamatan di padang mahsyar. Pokoknya semua manfaat akhirat yang disebutkan dalam hadis atau ayat Quran, itu semua merupakan bagian dari ikhlas. Yang mana semuanya harus ada di diri kita. Makanya para ulama, mereka menggambarkan orang yang beribadah itu harus ada rasa ingin mendapatkan cinta Allah, rasa takut dari neraka, dan juga rasa harap kepada surga. Dan kalau ada 3 hal ini, maka akan sempurna seperti 1 ekor burung yang memiliki 2 sayap. Kalau dia nggak punya rasa harap, maka nantinya bakalan oleng. Kalau nggak punya rasa takut, juga bakalan oleng. Ikhlas itu semuanya harus ada. Ngarep ridho Allah, ngarep cinta Allah, ngarep surga, takut neraka, ngarep pahala, ngarep ampunan. Ini semua harus ada, teman-teman.
Mungkin sebagian ada yang ngomong, saya maaf ya, ada itu. Ini JNT. Maaf teman-teman, sebenarnya ada ini. Ini udah pas kok. Maaf ya manggil istri dengan panggilan sayang, bukan bermaksud manas-manasin kalian, cuma pengen kalian cepet nikah aja gitu ya. Langsung pada kabur, semuanya kabur. Oke teman-teman. Jadi gini, itu semua harus ada loh. Ikhlas itu mencakup semua poin tersebut. Mungkin ada yang nanya, tapi Ustadz, perasaan kalau kayak gitu jadi pamrih deh. Berarti kan ngarep gitu. Kita nggak tulus. Kita benar-benar ngeharap. Gimana dong Ustadz penjelasannya? Kenapa saat kita ibadah kita malah disuruh untuk ngarep surga? Bukankah itu jadinya kan pamrih? Maka jawabannya gini teman-teman. Tolong jangan samakan Allah dengan makhluk. Makhluk tuh ya, misal nih, Mas Huzaifah, saya kasih uang 100.000. Ngasih aja saya ngasih uang 100.000. Tiba-tiba besok Mas Huzaifah, karena tahu kemarin dikasih 100.000 oleh saya, akhirnya Mas Huzaifah besoknya bilang ke saya, Arizal kemarin udah ngasih 100.000, makasih ya. Saya bilang, oh iya sama-sama. Sekarang pengen lagi dong 100.000. Oke, mumpung masih banyak uang, saya kasih 100.000. Besoknya Mas Huzaifah minta lagi. Makin lama makin kesel saya. Ini kok orang minta terus. Sedangkan Allah, coba Allah, makin banyak kita minta, makin seneng atau makin sebel. Gak akan pernah Allah benci pada hambanya yang meminta. Allah tuh makin kita ngarep padanya dan makin kita sering minta padanya, makin Allah cinta. Was'alullaha min fadli, kata Allah di surah An-Nisa. Mintalah kepada Allah karunia-karunianya. Allah nyuruh kita untuk minta. Dan makin kita banyak berharap pada Allah, makin Allah senang. Itu alasan pertama. Kenapa? Beda. Kalau misalnya kita ngomong, ngarap surga mah pamrih, itu seakan-akan kita nyamain Allah dengan makhluk. Makhluk memang kalau misalnya kita mintain terus, lama-lama kesel. Atau kita berbuat baik dengan niat agar si dia ngebantuin kita kalau kita lagi susah. Itu pamrih namanya. Tapi Allah kan beda. Allah tuh Rob, Maha Kaya, dan Allah senang kalau hambanya minta dan ngarep padanya. Sehingga makin kita berharap pada Allah, makin Allah cinta ke kita. Paham kan? Itulah kenapa pamrih ingin surganya Allah bukan termasuk ketidakikhlasan. Sekali lagi, bukan termasuk ketidakikhlasan. Berarti masuk ke dalam keikhlasan. Alasan yang lain, kenapa ngarap surga termasuk keikhlasan adalah karena Allah yang nyuruh, teman-teman. Ini buat orang-orang yang ngomong, gue ibadah nggak mau surga. Coba renungi banyak ayat Quran di mana Allah nyuruh kita ngarap surga. Allah berfirman di surah Ali Imran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Bergegaslah kalian untuk mendapatkan ampunan Allah dan surga. Allah nyuruh bergegaslah. Di surah Al-Hadid 57, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Berlomba-lombalah kalian untuk mendapatkan surga Allah dan ampunan Allah dan surga Allah. Di surat Al-Furqan ini yang lebih jelas lagi. Lahum fiha ma yasha'una khalidin. Kana ala rabbika wa'dam mas'ula. Di dalam surga ada segala sesuatu yang diinginkan oleh hamba-hamba Allah yang masuk surga tersebut. Dan surga merupakan sesuatu yang wajib, yang patut untuk diminta dan diharapkan. Ini Allah yang nyuruh ngarep surga, bro. Allah yang nyuruh kita minta surga, Allah yang nyuruh kita ngarep surga. Sekarang ada orang yang bilang, gue nggak minta surga, gue nggak mengharap surga. Coba. Ini orang kira-kira taat sama Allah atau enggak? Yang nyuruh ngarep surga tuh Allah. Kalau kita ngarep surga berarti kita melaksanakan perintah Allah. Berarti kita melakukan ketaatan. Jadi, sekali lagi, beribadah karena ngarepin pahala akhirat, karena ngarepin surga, karena ingin ampunan Allah, karena ingin keselamatan di hari kiamat, karena ingin jauh dari neraka. Apalagi kalau
tentang masalah neraka. Itu Allah sering banget menyampaikan di surah Al-Furqan tentang ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha penyayang itu siapa? وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ, yaitu mereka yang berdoa pada Allah, ya Allah lindungi aku, lindungi kami dari azab neraka jahanam ya Allah. Di surat 70 Al-Ma'arij, وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ, dan mereka yang takut kepada azab neraka, yaitu azab Tuhan mereka, yaitu Allah. Paham kan teman-teman? Ini semua dalil-dalil dari Quran yang dipahami oleh para ulama yang benar. Maka kalau misalnya ada orang yang ngaku sebagai ulama dan mengatakan bahwasanya ibadah tuh nggak usah ngarap surga, jangan takut neraka, ini bukan salah, tapi keterlaluan. Keterlaluan. Tegas aja kita ngomong kayak gitu. Kalau udah konsep akidah kita tegas teman-teman. Kalau masalah fikih no problem. Saya cenderung sholat subuh misalnya kunut. Kalian nggak kunut. Ah ini tenang masalah fikih. Toleran bro. Ada yang berpendapat kalau minum sambil berdiri itu boleh. Ada yang berpendapat makruh. Ada yang berpendapat haram. Ini masalah fikih beda pendapat kita toleran. Tapi untuk masalah ini akidah gitu. Allah nyuruh kita ngarep surga, Allah nyuruh kita takut neraka. Terus ada yang bilang jangan ngarep surga, jangan takut neraka. Ini akidah. Maka jangan main-main. Paham teman-teman? Itulah konsep ikhlas. Ikhlas itu adalah melakukan suatu ketaatan dengan mengharap ganjaran akhirat dari Allah. Ganjaran dari akhirat tuh banyak. Di antaranya yang paling agung adalah ridho Allah, cinta Allah, ya. Kemudian ngarapin surga, ampunan, keselamatan di hari kiamat, takut dari neraka, takut dari azab, ini semua termasuk bagian dari ikhlas. Harus ada. Paham teman-teman? Ya. Ketiga, i'tiba, yaitu harus sesuai dengan ketetapan Islam. Ini teman-teman, saya kan pernah di Australia, ya bukan pamer, ini cuma ngakak aja gitu. Di Australia teh, alhamdulillah, kami di komplek namanya court ya. Court tuh ya kayak, ya komplek gitu lah. Di komplek kami itu orangnya berbagai macam agama. Kami nomor 4 Islam, alhamdulillah. Nomor 8 ada dari Somalia, Ibu Fatimah beserta 11 anaknya Islam semua, alhamdulillah. Kemudian di belakang ada dari Polandia orang Kristen yang Kristennya taat. Jadi sering ke gereja gitu. Di depan tuh ada orang Kristen tapi nggak taat. Mereka mah Kristen KTP lah istilahnya tuh ya. Jadi cuman melaksanakan ibadahnya tuh cuma pas lagi Christmas doang, pas lagi Natalan doang. Di sebelahnya ada ateis, di sebelah kiri ada Yahudi. Coba bayangin. Ini komplit banget ini. Di satu komplek agama macam-macam. Ada yang ateis, ada yang transgender juga. Gak ada yang transgender tuh ateis. Bukan agama ya, transgender maksudnya penyimpangan, tapi lihat campur kayak begini. Mama alhamdulillah dulu teh ngundang pas lagi Idul Fitri atau Idul Adha gitu, ngundang ke rumah orang-orang non muslim, pada disuruh ke rumah makan makanan di rumah, makanan khas Indonesia. Enak Masya Allah. Ini kami ingin memperlihatkan indahnya Islam gitu. Islam bukan teroris, Islam nggak kejam. Diundanglah orang-orang, bayangin orang Australia makan kangkung, makan rendang, kan lucu gitu ya. Bala-bala, tak tahu bala-bala bakwan kan. Kebayang kalau orang Australia nanya, what is this? Kita jawab, this is kangkung gitu. This is bala-bala gitu. Nah ini kan bagus itu. Mengajak tetangga-tetangga non-muslim yang kafir untuk makan di rumah kita sehingga kita bisa memperlihatkan indahnya Islam dan kebaikan akhlak sehingga mereka tertarik sama Islam. Kalaupun mereka nggak masuk Islam, setidaknya pandangan mereka terhadap Islam berubah. Yang asalnya ngira Islam teroris jadi berpendapat terorisme itu mah nggak ada agama. Maksudnya teroris itu nggak bisa kita sematkan atau kepada beberapa oknum gitu. Gara-gara sebagian orang Islam ada yang jadi teroris, ISIS misalnya, habis itu kita berpendapat Islam itu teroris, nggak bisa gitu. Setidaknya mereka gitu deh, rubah pikirannya. Nggak jadi menggeneralisasi bahwasanya semua umat Islam adalah teroris. Ini bagus, ini caranya benar. Dakwah dengan cara yang benar kayak gini. Ngundang untuk makan kayak begitu. Perlihatkan indahnya Islam. Ini udah sesuai. Nah, ada kejadian yang ini salah gitu. Ada seseorang kerja di hotel.
Kalian tahu kan kalau di hotel di Australia itu gajinya cleaning service-nya doang itu 30 juta rupiah per bulan. Ya, 2.500 sampai 3.000 dolar. Gede apa kecil? Kecil. Karena di sana biaya hidup juga besar. Kalian makan kangkung itu 3 ikat tuh 12 dolar, 120.000 teman-temannya. Di dia eta 3 kangkung cuman 5.000 bisa buat kelinci. Kalau di Australia beli kangkung 3 ikat tekor teman-teman bangkrut tambahnya punya kelinci di sana teh. 3 ikat bisa 12 dolar. Mahal tah. Nah, kalau orang jadi cleaning service di hotel, itu udah jadi kebijakan hotel, setiap pembersih hotel, orang yang bersih-bersih di kamar, kalau di kamar itu ada barang peninggalan dari sang yang tadi malamnya nginep, itu boleh diambil bagi penemunya. Misalnya nih, kalau saya kerja jadi cleaning service, di kamar 303, ada makanan, maka makanan itu langsung boleh diambil oleh saya. Itu kebijakan dari hotelnya dan udah jadi perjanjian dengan customer juga. Jadi untuk customer jangan tinggalkan barang karena barang yang ditinggal itu menjadi milik yang menemukannya, yaitu sang cleaning service-nya. Nah, ada suatu saat seseorang jadi cleaning service terus nemu bir dan itu udah rutin gitu. Setiap kali beres-beres hampir tiap hari nemu bir. Daging babi juga. Nah, ini kan haram, teman-teman. Bir, daging babi haram. Dibawa pulang. Setelah dibawa pulang, dikasihin ke tetangga yang non-muslim. Alasannya apa? Kita harus baik ke tetangga non-muslim juga. Iya, baik ke tetangga non-muslim. Tapi nggak boleh dengan cara yang Allah larang. Ini malah ngasih bir dengan alasan hablu minan nas. Kita harus baik kepada manusia. Akhirnya ngasih bir, ngasih babi. Ini caranya salah. Walaupun niatnya ikhlas, misalnya niat untuk dakwah. Saya pingin dakwah, tapi dakwahnya dengan cara ngasih bir supaya tertarik hatinya. Ini nggak boleh, nggak Allah terima yang kayak gini. Sama dengan kalian modus ingetin sama anggotanya, oi, menawan mana pacaran, oi, haram dosa, oi. Dia jawab, oh tenang, saya sedang berusaha untuk mendakwahi dia. Allah modus. Tapi sambil pacaran itu, sambil pegangan tangan teh mesra. Diingetin sama anggotanya, kenapa pegangan tangan? Katanya ngedakwahin. Itu si pegangan udah pacaran maksiat tahu. Dia ngeles si ketua rohis ini. Oh, saya pegangan tangan si fulana itu sambil pegangan tangan pun kami sambil istighfar bersama. Katanya, ya Allah, ini parahnya minta ampun nih orang. Caranya salah, teman-teman. Walaupun ikhlas, tapi kalau udah salah caranya, enggak Allah terima. Itulah 3 poin yang paling penting agar ibadah kita diterima oleh Allah. Internet masih bagus? Sebentar. Rega, suara masih keluar? Aman, ah. Aman ya, soalnya internet tiba-tiba mati, jadi pakai internet handphone ini. Ya udah, sip. Kalau nggak jelas, langsung aja komen ya, Rega ya. Atau ngomong, oke, sekarang setelah udah paham 3 poin penting tadi, masuk ke bab selanjutnya, bedakan antara amal ritual ibadah dengan amal keseharian. Saya lagi ya, bedakan antara ritual ibadah dengan perbuatan keseharian yang bukan ritual. Contoh ritual apa aja? Sholat, puasa, terus habis itu baca Quran, zikir. Ini ritual. Adapun kalau amal sehari-hari yang biasa dilakukan oleh manusia, itu diantaranya adalah makan, minum, BAB, BAK, BAS. Tahu BAS kan buang angin sepoi-sepoi ya teman-teman ya. Kemudian kentut ya, hitut. Terus habis itu apalagi olahraga, nge-gym, renang, panah. Ini amal sehari-hari loh. Nah, walaupun panah itu ada hadis tentang sunnahnya memanah, tapi ditinjau dari sudut pandang ini, panah bukan ritual ibadah. Memanah itu adalah perbuatan sehari-hari.
Makanya orang kafir pun bisa aja memanah kan. Kalau sholat nggak bisa orang kafir sholat. Nikah emang dari satu sudut pandang itu adalah bagian dari agama kita. Tapi dilihat dari sudut perbuatan, nikah itu perbuatan duniawi. Ya. Walaupun nanti perbuatan duniawi ini termasuk bagian penting dalam agama kita, ya, bisa termasuk sunnah, bahkan bisa wajib untuk nikah itu, tergantung kondisi. Tapi kita sekali lagi melihat suatu perbuatan berdasarkan klasifikasinya ada dua, ritual ibadah dan juga amal duniawi, amal keseharian. Paham dua pembagian itu? Yuk sekarang kita bahas ritual ibadah dulu. Untuk ritual ibadah seperti sholat, ngaji, terus habis itu majelis ilmu, ikut kajian seperti ini ya, kemudian zikir, itu tuh harus ikhlas teman-teman, harus ikhlas. Jangan ngarepin hal-hal yang manfaat duniawi, jangan. Seperti ada orang yang puasa, niatnya ingin sehat, ingin wajah mulus dengan cara berwudu. Ini jadinya salah niatnya. Kalau ritual ibadah itu harus ikhlas. Ikhlas definisinya apa? Mengharap ganjaran akhirat. Tadi udah kita bahas, ini nggak usah saya ulang lagi. Ngarep ganjaran akhirat, itulah ikhlas teman-teman. Gak boleh orang sholat, kemudian dalam sholatnya dia niat gini, kenapa kamu sholat? Saya sholat agar saya sehat, agar mencerahkan warna kulit, katanya kayak gitu. Tahun sih gak iklan kia. Kenapa sih wajahmu mulus? Oh ini hanya cahaya air wudhu, katanya gitu. Ya Allah. Kok kayak gini sih? Ritual ibadah mah kudu ikhlas teman-teman. Kudu iman mah udah nggak usah dibahas ya, Mas. Islam udah jelas, itu mah poin yang tadi pertama, kudu Islam udah jelas. Ikhlas harus pada ritual ibadah. Itiba juga harus. Gak boleh kita sholat asar 3 rakaat. Sholat duhur bukan pas lagi safar keluar kota 2 rakaat. Gak sah. Kalau lagi safar keluar kota sah 2 rakaat karena itu qashar namanya ya. Kemudian sholat subuh dikosor jadi 1 rakaat. Gak ada ceritanya sholat subuh 1 rakaat dikosor. Sholat subuh mah tetap 2. Dan yang dikosor mah cuma yang 4 rakaat. Habis itu sholat maghrib 7 rakaat. Ganjilnya pengen yang lebih banyak biar anti mainstream cina. Ya nggak boleh, nggak akan sah. Itu nggak i'tiba teman-teman. Ritual ibadah itu harus ikhlas dan harus i'tiba. Titik. Kalaupun kita mendapatkan manfaat duniawi dari ritual yang kita lakukan, yaitu bonus. Jangan jadi niat. Jadi jangan diniatin saya sholat biar sehat, saya puasa biar sehat. Nggak boleh, jangan. Wah, kalau boleh atau enggaknya emang nanti ada rincian sih ya. Saya nggak bisa ngebahas terlalu detail. Tapi saya bilang jangan aja. Jangan di sini nanti dirinci ya. Nggak sepenuhnya haram sebenarnya. Kalau kata Imam Al-Ghazali, kalau ada orang dia puasa, niat karena Allah tapi tercampurin niat ingin sehat. Itu dia masih dapat pahala tapi pahalanya ngurang gitu. Pahalanya ngurang. Nah, karena itu saya mending langsung aja secara global, ritual ibadah itu udah niatin akhirat aja. Jangan campur sama niat-niat duniawi. Ente ngaji jangan karena ingin orang tua senang, ria jadinya. Ente ngaji jangan karena ingin biar mertua jadi makin milih kau untuk menjadi menantunya, calon mertua. Jangan. Udah karena Allah aja, ibadah mah ikhlas. Paham kan untuk sampai situ? Kalaupun kita dapat sholat, penyakit hilang. Ada orang sholat, kemudian habis itu jadi lancar rizkinya. Ya, ada orang sholat duha, kan ada hadis tuh orang yang sholat duha 2 rakaat nanti Allah cukupi. Ya, cukupi sore harinya, atau apa teks hadisnya saya agak lupa. Yang jelas sholat duha itu katanya bisa melancarkan rezeki. Oke lah, itu manfaat duniawi. Jangan jadi niat utama. Niat utamanya benar harus karena ikhlas karena Allah. Puasa udah karena Allah aja. Kalaupun setelah puasa kita jadi sehat, ya mantap itu, bonus. Tapi jangan diniatin. Itu untuk ritual ibadah. Adapun untuk
perbuatan duniawi, ini boleh ngarepin duniawi. Malah di satu sisi, bentar nih, ngambil minum dulu, keselak. Bismillah. Ini tangan kanan ya teman-teman di mirror. Bismillah. Kalau amal duniawi, ya jangan ikhlas dalam artian nggak ngarep duniawi sama sekali, bahaya. Ada tukang tahu jeletot, tahu jeletot ya, di Unpad berapa harganya teh? Tahu pedes di Bandung mah 2000-an ya. Ada tukang gehu pedes tah. Dia jualan. Pas lagi jualan, ditanya, "Pak, berapa harganya?" "Saya ikhlas karena Allah." Tak bangkrut, bro. Bukan cuma bangkrut doang ya, tapi akad jual belinya nggak sah. Haram kalian jual beli dengan harga seikhlasnya. Nggak boleh. Nggak sah. Kalian jualan handphone berapa harganya? Seikhlasnya. Oke weh. Sok dikasih handphonenya, terus si yang membelinya ngasih weh uang. Tanpa ada ketetapan berapa harganya. Kalau bilang seikhlasnya, kemudian habis itu pas ngomong seikhlasnya, ya udah seikhlasnya, tapi kita tetapin dulu nih berapa harganya, dealnya. Handphone, si penjual bilang seikhlasnya lah, kamu maunya berapa? Terus kita bilang ya udah 2 juta, deal. Kalau gitu sih nggak apa-apa karena jelas harganya 2 juta. Tapi kalau ada orang beli handphone misalnya, berapa harga handphonemu? Dia bilang seikhlasnya, ya udah sini handphonenya. Terus habis itu kita ngasih uang, itu nggak sah. Karena jual beli nggak boleh kayak gitu, harus ada jelas, kejelasan harga tuh harus ada. Nah, jadi untuk perbuatan yang duniawi itu boleh untuk ngarep duniawi lagi. Kalian kenapa jadi dokter gigi? Ya karena saya butuh untuk hidup. Saya jadi dokter biar nanti dapat uang dengan pekerjaan saya, dapat gaji. Itu boleh. Kenapa kamu olahraga? Biar saya ototnya kuat. Boleh. Kenapa kamu makan? Ya biarin suka-suka saya. Karena saya suka makanan itu. Biar saya jadi lebih endut. Maksudnya orang yang kurus ceking, pingin lebih berisi. Makanya dia banyak makan. Kenapa kamu diet? Biar saya jadi kurus. Boleh. Pokoknya mas semua yang sifatnya duniawi boleh diniatin untuk duniawi lagi. Kenapa kamu belajar fisika? Saya belajar fisika biar nilainya bagus. Kalau nilai saya bagus kan nanti saya bisa dapat pekerjaan yang bagus. Dengan dapat pekerjaan bagus nanti saya dapat gaji yang insya Allah lebih baik daripada orang yang malas-malasan. Ini boleh. Boleh. Ingat saya bukan bilang harus banget tapi boleh ya di dalam hal ini boleh mengharapkan duniawi atas amal duniawi kita. Kalian ngaji supaya orang tua senang. Jangan riak jadinya. Tapi kalian belajar fisika biar nilai bagus sehingga orang tua senang. Boleh, malah jadi pahala eta teh. Kalian belajar Islam supaya disenangi oleh calon mertua. Nggak boleh. Tapi kalian dagang biar kalian kaya sehingga kalian bisa menampakkan ke calon mertua bahwasanya kalian cocok untuk menjadi menantunya. Itu boleh. Paham konsepnya ini? Amal ritual ibadah kudu ikhlas langsung karena Allah. Kalau amal duniawi boleh diniatin untuk duniawi lagi. Tapi yang terbaik adalah tidak stop di sana. Jadi kalau misalnya nih Mas Rega nanti insya Allah jadi calon dokter gigi, spesialis apa? Calon dokter gigi Graham misalnya gitu. Itu lebih spesifik lagi. Ini contoh aja ya Ega. Si Ega tapi ingin jadi dokter. Kenapa ente ingin jadi dokter? Ya biar saya nanti bisa buka klinik ya di rumah sendiri. Kemudian nanti saya dapat gaji, saya dapat uang yang banyak. Saya berharap dengan jadi dokter bisa dapat uang banyak. Boleh sampai situ masih boleh. Tapi kalau bisa dilanjutin niatnya, jangan berhenti di sana. Karena kalau cuma di sana, nanti ujung-ujungnya cuma duniawi lagi. Sedangkan yang namanya dunia bakalan habis. Mendingan dijadikan pahala akhirat. Caranya gimana? Caranya niatin tadi saya ingin jadi dokter biar dapat uang banyak misalnya. Setelah dapat uang banyak, saya bisa pakai uang saya banyak untuk diinfakkan di jalan Allah. Saya bisa nabung buat haji, saya bisa nyenengin orang tua, saya bisa nafkahin anak dan istri. Nah kalau kayak gini maka jadinya masuknya ke pahala akhirat lagi. Walaupun amalnya amal duniawi.
kalian ngerasain pasti loh, kalau dengerin kajian, terutama kajian yang nyentuh hati. Kalau sekarang kan saya kajiannya lagi nyampein teori ya. Kalau mau kajian yang adem, itu nanti dengerin aja kajian Jumat malam ya, besok di Instagram. Itu kajian yang lebih ngebahas tentang akhlak. Biasanya lebih enak, lebih adem. Kalau sekarang kan saya lagi ngebahas teori. Kalau kita dengerin kajian Islam, apalagi ketika ngebahas tentang surga, neraka, tentang indahnya sifat-sifat Allah, tentang luasnya ampunan Allah, tentang kita ini kotor, banyak dosa, itu biasanya hati kesentuh banget, teman-teman. Hati kesentuh banget. Tapi kalau kalian lagi belajar duniawi, itu kayaknya nggak akan bisa kesentuh. Kalian yang misalnya kuliah di fisika, lagi belajar rumus Newton 3 dengan segala turunannya, itu yang ada pusing. Nggak ada kan orang belajar fisika terus terharu, saya kesentuh hatinya, nggak ada. Yang ada nangis karena nggak ngerti gitu. Nangis karena harus remedial paling juga. Beda kan ya? Kalau belajar Islam, pas lagi pembahasan yang dalam, yang nyentuh hati, kita tuh adem, enak, sejuk banget di hati, bisa nangis. Nangisnya pun bukan nangis yang bikin kesel, tapi nangis yang bikin hati adem banget, nyentuh, enak. Tapi kalau belajar duniawi itu enggak kayak gitu, yang ada gersang, pusing. Nah, gimana supaya belajar duniawi yang pusing itu kita tetap bisa semangat? Caranya adalah mari yang duniawi itu lanjutkan niatnya untuk akhirat. Dan ini bisa dimanapun kalian, selama jurusan-jurusan yang halal. Emang ada sekolah yang haram? Ada. Sekolah sihir misalnya, Hogwarts gitu ya, di Harry Potter. Atau misalnya kalian belajar apa ya, ilmu-ilmu yang haram deh. Ilmu tentang santet, yaitu sama sihir juga. Ya itu nggak boleh kalau kayak gitu. Nggak boleh. Saya belajar sihir ikhlas karena Allah gitu. Dia bisa ngelawan Voldemort katanya. Dia nggak bisa yang kayak gitu. Yang haram mah haram tetap. Ya. Tapi kalau misalnya ilmunya ilmu yang mubah, kalian belajar biologi dengan niat, saya pendalami ilmu biologi, atau kalian nanti ada yang belajar virologi gitu ya, ilmu tentang pervirusan, sehingga nanti ketika ada virus-virus baru saya bisa ngebahas detail, bisa ngasih tahu penanggulangannya. Nah, saya niatin itu semua, walaupun di hati saya ada niat duniawi, yaitu ingin dapat pekerjaan yang pas dengan gaji yang gede, ini semua mantep, tapi niatkan yang gaji besar itu ujung-ujungnya untuk akhirat juga. Sebagian dari adik-adik bimbingan saya di ITB kerja di tambang emas, gajinya tuh fresh graduate aja udah 10 jutaan, 11 juta per bulan. Dan dia niatin bahwasanya dia dapat uang sebanyak itu, dia ingin tabung supaya nanti dia bisa nikah. Dengan nikah, dia bisa menjauhi diri dari dosa zina. Nah, maka ketika dia lagi nabung, dia kerja untuk nabung, untuk nantinya nikah, dengan niat nikahnya untuk ngejauhi zina, maka setiap detik dia kerja, setiap dia nabung, itu semua tercatat jadi pahala akhirat. Gitu, teman-teman. Simple sebenarnya, apapun. Kalian mau olahraga, biar kuat. Biar nanti kalau kuat, saya jadi nggak gampang lelet pas lagi tahajud, bisa tahan lama. Pingin kayak Nabi SAW yang bisa tahajud itu sampai beberapa jam, 3-4 jam lebih. Kalau sekarang saya boro-boro 20 menit aja nggak kuat. Misalnya kayak gitu. Kalian nguatin diri, fisik, dengan ujung-ujungnya niatnya akhirat. Walaupun boleh-boleh aja kalau sekedar kalian, kenapa kamu nge-gym, pengen badannya bagus, biar kalau ngaca enakan. Boleh, sok. Tapi nantinya nggak dapat pahala. Cuman yang ada capek. Nanti kalau udah tua juga kendor lagi tuh otot. Tapi kalau kalian niatinya karena Allah, ya kuat supaya nantinya bisa jadi jihad di jalan Allah. Kalau nanti ada panggilan jihad jadi kuat, ini jadi pahala. Saya mau jadi ahli di bidang arsitek supaya nanti bisa bikin bangunan untuk kaum muslimin yang sangat efisien, yang bisa ngebantu buat segala macam kepentingan kaum muslimin. Saya pengen jadi dokter, saya pengen jadi ini, pokoknya yang duniawi, tapi ujung-ujungnya niatnya akhirat, maka ini yang bakalan jadi nilai plus. Capeknya akan benih. Saya ulang biar kalian nggak lupa. Karena rata-rata nggak nyatet, soalnya insya Allah di sini otaknya encer-encer. Tahu encer kan? Dapat materi langsung cair semua, hilang. Ya, oke. Iya sayang.
Boleh, Saf, ambil uang ya. Oke, teman-teman. Jadi, mari kita bahas sebentar dulu teman-teman ya. Tadi uang galon aja ya, pakai buat jajan Zaid. Maaf teman-teman karena ceramah di rumah wayahna ya. Ada barudak yuk, ingin jajan. Oke. Afwan sebelumnya. Habis waktunya. Ingetin waktunya 7 menit lagi. Oke, masih ada 7 menit lagi. Alhamdulillah. Saya ulang. Jadi, pertama, 3 poin yang penting tadi. Agar ibadah kita diterima oleh Allah adalah kita harus Islam. Kedua, ikhlas. Saya udah nyampein definisi ikhlas. Ketiga, i'tiba, yaitu sesuai dengan aturan Islam. Kemudian, amal perbuatan terbagi menjadi 2. Amal perbuatan ritual ibadah, maka itu mah harus langsung ikhlas karena Allah. Jangan diniatin duniawi. Kalaupun dapat bonus dari duniawi, yaitu syukuri alhamdulillah. Perbuatan tipe kedua adalah perbuatan yang sifatnya ya sehari-hari manusia, kebiasaan sehari-hari manusia, makan, minum, dan sebagainya. Maka ini boleh diniatin untuk duniawi lagi. Kenapa kamu makan? Ya biar kenyang. Kenapa kamu makan? Biar nggak lapar. Boleh. Kalau sekedar kayak gitu. Tapi alangkah lebih baiknya, kalau perbuatan yang sifatnya duniawi tadi, kita ujung-ujungnya niatin untuk akhirat. Kenapa kamu makan? Biar saya sehat, biar saya bisa bertahan hidup, sehingga saya bisa beribadah lagi pada Allah. Kenapa kamu makan? Biar saya nggak lapar. Kalau sholat lagi lapar, nggak khusyuk. Kalau saya makan dulu, nanti pas sholat insya Allah bisa lebih konsen. Karena nggak mikirin makanan. Kenapa kamu olahraga? Biar saya sehat. Karena kalau saya sehat, insya Allah saya bisa lebih terjaga ibadahnya ketimbang kalau misalnya saya sakit. Nah kalau kayak gitu, insya Allah duniawinya pun jadi amal akhirat. Dan itu jadinya nggak ada yang sia-sia. Perbuatan kita nggak ada sedikit pun yang sia-sia. Kalau kita udah tahu teori ini. Tapi itu kudu diniatin loh. Kalau ritual ibadahmu udah otomatis, kalian ngaji nggak perlu pakai niat panjang kayak tadi. Udah aja ngaji karena Allah, beres. Pahala. Sholat karena Allah, beres. Dapat pahala. Ngaji, zikir karena Allah, beres. Langsung dapat pahala. Adapun perbuatan duniawi, mah kudu diniatin. Kalian nih, yang wajah ganteng dan murah senyum, bisa jadi kalian sering nggak dapat pahala loh dengan senyuman kalian. Karena senyumannya cuma refleks doang. Udah biasa, suka senyum-senyum sendiri di kaca. Gue ganteng, udah bakat jadi orang ganteng. Nggak dapat pahala kayak gitu mah. Kalian ketemu orang senyum, udah refleks, itu nggak jadi pahala loh. Karena senyum itu perbuatan duniawi. Tapi kalau kalian, makanya kalau untuk perbuatan duniawi itu kita harus terus jalan nantinya. Pas kita lagi senyum tuh, sebelum senyum, sepersekian detik sebelum senyum tuh kita langsung liatin, amalin perintah Nabi SAW. Bahwasanya senyum, memasang wajah yang ceria di hadapan saudaramu adalah terhitung sedekah. Senyum karena Allah sedekah. Senyum, itu baru jadi pahala. Jadi ini susah kalau orang nggak paham tentang masalah niat kayak gini, akhirnya biasanya perbuatannya ya jadi perbuatan normal aja. Tidur 8 jam, coba bayangin. Tidur 8 jam berarti 1/3 hidup kita dipakai buat tidur. Dan itu nggak jadi pahala sama sekali. Tapi orang yang paham tentang masalah ini, ketika dia tidur, dia amalkan sunnah-sunnah Nabi SAW, yaitu baca doa sebelum tidur, baca ayat kursi, baca 2 ayat terakhir Al-Baqarah, kemudian dia tidur, menghadap ke kanan, kalaupun pas lagi tidur dia motah, ya nggak apa-apa, asal sebelum tidurnya ke kanan, untuk ngamalin sunnah, itu jadi pahala. 8 jam tidur jadi pahala. Seperti itu teman-teman. Ya, harus kalian ngasih makan kucing. Kalau kalian cat lovers, meowholic, itu ngasih makan kucing bisa jadi nggak dapat pahala apa-apa karena emang udah refleks. Tapi coba setiap kali ngasih makan kucing, niatin, ya Allah, ini kucing makhlukmu, aku kasih makan karena engkau, dan aku harap ini sebagai sedekah jadi pahala. Dan ini teman-teman, perbuatan duniawi yang seperti ini, kalau diniatin ikhlas banget, ya Allah, pahalanya luar biasa besar. Saya akhiri ini Rega dengan 2 hadis yang indah banget. Yang pertama adalah kisah yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud dalam kisah yang sahih tentang seorang ahli ibadah. Kisahnya sahih, nyata. Ini menceritakan tentang kondisi akhirat ahli ibadah ini. Luar biasa nih kisahnya. Ada ahli ibadah.
dia ibadah 60 tahun. Setelah 60 tahun ibadah, kedatangan seorang pezina. Dia zina 6 malam, teman-teman. 6 malam dia zina. Ketahuan, akhirnya warga mau merajam si ahli ibadah ini. Si ahli ibadah ini lari sampai masuk ke sebuah rumah. Sembunyi kalau nggak salah 3 hari itu. Dalam kisah ini 3 hari dia sembunyi di dalam rumah. Pas udah sembunyi 3 hari di dalam rumah, mungkin dia kelaparan banget. Dia dapat roti. Yang namanya orang lapar, ada roti mau dimakan kan jelas. Tapi pas mau makan, di sebelah kanan dan kirinya ada orang yang lagi kelaparan juga. Akhirnya si ahli ibadah ini motong rotinya jadi 2. Kemudian setengah dikasihin ke kanan, setengah dikasihin ke kiri. Kemudian dia mati, teman-teman. Di akhirat. Kata Abdullah bin Mas'ud. Ya, walaupun ini dari Abdullah bin Mas'ud, tapi ini udah berbicara tentang akhirat, berarti pasti dapat dari wahyu. Ya, mungkin dari Nabi SAW atau dari kitab-kitab sebelumnya yang masih original. Nah, Abdullah bin Mas'ud berkata bahwasanya di akhirat si ahli ibadah ini dia ditimbang 60 tahun ibadahnya ditimbang di 1 daun timbangan dan zina 6 malamnya ditimbang di daun timbangan lainnya. Pas ditimbang, teman-teman, ternyata dosanya lebih berat. Padahal cuma 6 malam zina. Dibandingkan ibadahnya 60 tahun, ternyata dosa zinanya lebih berat. Dan si ahli ibadah ini mau masuk neraka tuh asalnya. Tapi ternyata amal soleh terakhir itu belum ditimbang. Dan ditimbanglah amal soleh yang terakhir, yaitu ngasih sedekah. Ternyata sedekah roti tersebut bisa mengalahkan dosa zina yang 6 malamnya. Sedekah yang terakhir bisa mengalahkan pahala ibadah 60 tahun coba. Apa yang menyebabkan sedekah roti simple tapi pahalanya super gede? Niatnya tulus, ingin bantu hamba Allah karena kasihan kepada hamba Allah, dia niat tulus, maka Allah jadikan itu pahala besar. Saya paling minta injury time 1-2 menit. Itu jadi pahala besar. Begitu juga tentang pezina, teman-teman. Pezina yang dia jelas maksiat, dosa besar. Ada anjing kehausan, ngejilat-jilat tanah. Kemudian si pezina ini turun ke sumur dengan rasa kasih sayangnya kepada makhluk Allah, yaitu anjing ini. Dia turun, dia ikhlas karena Allah. Gak ada satupun yang ngelihat, tapi Allah yang ada di atas melihatnya. Dan dia keluar dari sumur, manjat sumurnya dengan sepatu, digigit lalu dikasihkan ke anjing air minumnya, diminumlah anjing tersebut, dan wanita ini diampuni dosa zinanya. Kenapa? Ini kan perbuatan duniawi, ngasih minum anjing. Tapi niat yang tulus yang menyebabkan dia jadi dapat pahala besar. Maka coba deh sering-sering, teman-teman, kalian yang lagi iman, lagi ngedown, lagi banyak masalah, pernah nggak kalian jalan-jalan ke sekitar, terus coba lihat kucing yang kurus, coba kalian ke warteg beli ayam gitu 1, kasih aja ke kucing itu, usahakan gak ada yang ngelihat. Terus saat kalian ngasih, kalian benar-benar tulus karena Allah. Kasih, ya Allah, aku ngarep nih dengan ngasih ini aku dapat pahala, ya Allah. Kucing ini udah kurus, kasihan banget, aku ngasih ayam ini 5.000 harganya, cuman 5.000, tapi aku ngasih karena engkau. Ngarep pahala dari Allah, itu pahalanya bisa gede banget. Kisah terakhir dari Ustadz Subhan Bawazir, saya ngedengerin ceramah beliau waktu 10 tahun yang lalu di Masjid Darut Tauhid. Itu beliau menyampaikan satu athar. Saya memang nggak tahu athar ini sahih atau tidak, tapi kisah ini menurut saya benar-benar nyentuh hati banget. Kalian tahu Abu Hurairah, sahabat pecinta kucing. Itu adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW. Suatu saat Abu Hurairah itu mimpi. Di mimpinya Abu Hurairah tuh di hari kiamat dipanggil oleh malaikat atau oleh Allah untuk masuk ke dalam surga. Kemudian malaikat atau Allah bertanya kepada Abu Hurairah di dalam mimpinya, "Wahai Abu Hurairah, kau tahu kenapa kau masuk surga?" Beliau menjawab, "Karena aku banyak meriwayatkan hadis." Apa jawaban dari malaikat di dalam mimpi Abu Hurairah? "Kau masuk surga karena dulu ada seekor anak kucing kecil yang sedang kedinginan, lalu engkau menyelimutinya." Masya Allah. Ini kisahnya kisah inspiratif. Walaupun saya nggak tahu kesohihannya, tapi untuk 2 kisah yang tadi itu sahih, tentang pezina dan ahli ibadah itu jelas kisahnya sahih. Untuk kisah yang ketiga
asar ini, kisah ini memang saya belum tahu otentik atau tidaknya, tapi secara umum betul, kalau kita berbuat baik ke makhluk Allah, walaupun perbuatannya duniawi, tapi kalau kita niatnya yang dalam banget, itu bisa menjadi sebab kita diampuni dosanya, teman-teman. Dan kita sangat butuh dengan ampunan Allah. Seperti itu aja. Kita masuk ke tanya jawab atau kuis dulu, Rega? Maaf. Tanya jawab dulu. Tanya jawab. Oke, silakan yang mau nanya pertanyaan. Satu pertanyaan, habis itu pending sama kuis, habis itu tanya jawab lagi. Oke, gitu. Karena kuisnya simple kok, cuma 1 menit. Silakan. Ya. Kepada teman-teman semua, bagi yang ingin bertanya, boleh chat dengan tanda saya ya di kolom chat. Mangga. Ya, baik. Ada nih Kang Robi. Robi Akbar. SMK 4. Silahkan. Open mic. Assalamualaikum, A. Waalaikumsalam. Robi ini SMK 43 Jakarta? Bukan? Halo, ulang, Robi? Iya, dari Robi. SMK ya? Iya, SMK 43. Oh ya, siap-siap. Silakan, Robi. Misalnya ada orang yang ibadahnya bertahun-tahun, itu contohnya seperti sholat, tapi dia nggak sadar bahwa dirinya itu dia nggak itiba, itu amalannya tetap diterima atau sia-sia? Oke, siap. Kalau dia nggak itiba, karena emang ilmunya terbatas, dia udah ikhlas karena Allah. Tapi emang sebagian amalnya itu dia nggak tahu itu, dengan mungkin dia tinggalnya di perkampungan, mungkin dia keilmuannya nggak terlalu dalam. Kalaupun belajar ya, namanya orang kampung misalnya ya, susah untuk masuk, sehingga ngedengerin ceramah pun kadang-kadang suka ngehuleng atau suka ngelamun karena emang susah untuk memahaminya. Tapi niatnya ikhlas karena Allah, tulus. Sebagian ibadahnya nggak tiba, bukan karena ingin menentang, tapi karena emang belum paham, maka insya Allah Allah maafkan. Ya. Jadi kalau nggak itibanya karena emang keterbatasan ilmu, Allah maafkan. Tapi kalau nggak itibanya tuh emang udah nggak tahu, terus nggak mau nyari tahu, pas dikasih tahu malah ngeyel, ngelawan, maka orang semacam ini dia ditolak ibadahnya. Seperti itu. Oke teman-teman, sebelum yang lain pada off, saya pengen ini kuis dulu. Ada hadiah dari panitia teman-teman. Kuisnya ada 2 ya, dan kuis yang pertama dulu, mohon teman-teman sekarang 87 orang yang di sini, atau 86 ya, nggak termasuk saya, mohon semuanya yang punya Instagram segera pindah dulu sementara ke aplikasi Instagram, nggak usah keluar dari sini, ya silakan ke Instagram untuk mendapatkan hadiah dari panitia, ya hadiahnya nanti panitia kasih ke pemenang. Kayaknya sih uang ditransfer, mungkin ya, mungkin saya nggak tahu ya. Nanti aja tanya ke panitia yang menang. So, sekarang silakan yang punya Instagram segera pindah ke aplikasi Instagram dan ikuti step dari saya. Ayo, 1 menit ya, 1 menit. Silakan ke aplikasi Instagram. Kemudian di Instagram, step nomor 1-nya, silakan follow Abu Takeru 0. Ya. Follow Abu Takeru 0 di Instagram. Setelah nge-follow Abu Takeru 0 di Instagram, ya saya ulang ya, silakan buka aplikasi Instagram bagi yang punya Instagram, lalu follow Abu Takeru 0 di Instagram. Setelah itu follow, kan di akun saya tuh ada 5 akun yang saya follow tuh, ya ada 5 akun. Nah itu follow aja, follow 5 akunnya. Nanti habis itu mau di unfollow lagi ya terserah ya. Tapi untuk kuis ini silakan follow dulu ya. Follow Abu Takeru 0 dan juga follow 5 akun yang saya follow. Setelah udah nge-follow ke 6 akun tersebut, termasuk akun saya, Abu Takeru 0 ya, Abu Takeru terus angka 0. Follow, kemudian follow 5 akun. Kemudian yang terakhir silakan di postingan terbaru saya, yaitu Abu Takeru 0. Postingan terbaru itu yang saya lagi pakai topi itu ya, pakai baju abu-abu, lagi merem itu. Itu diklik, kemudian di kolom komentarnya jawab pertanyaan saya. Sekali lagi di kolom komentar dari postingan
yang tadi saya bilang postingan terbaru saya, silakan di kolom komentarnya jawab pertanyaan saya. Cara ngejawabnya simple ya. Nama, asal kampus atau asal sekolah, ya. Kalau bisa sih asal SMA-nya deh. Jadi jangan bilang asal kampus. Kalau kampus kan ada Unpad, ITERA. Saya pinginnya tahunya asal SMA, oke? Jadi tulis nama, asal SMA, terus jawab A atau B. Pertanyaan, ya. Jangan dulu di enter ya, kan belum pertanyaannya. Jadi ingat nama, asal SMA, jawab A atau B. Pertanyaan. Dari 3 poin yang tadi dibahas, ya, 3 poin agar ibadah kita diterima, mana istilah yang maknanya sama dengan mengikuti cara Nabi Muhammad SAW. A. Ikhlas. B. Itiba. Silakan jawab di kolom komen tersebut. Setelah itu langsung like postingannya, oke? Oke, dan pemenangnya adalah kita lihat dulu. Ya, pemenangnya adalah seseorang bernama, kita lihat. Ya, kita tunggu setelah ini aja deh ya. Oke, silakan Ega lanjut dulu pertanyaan ya. Silakan. Baik, kita lanjut ke sesi pertanyaannya. Bagi teman-teman yang mau bertanya, boleh juga chat ya di kolom chat. Ya, boleh chat di sini. Langsung. Ada yang pertama, Teh Larasati. Boleh. Iya, saya nyalain mic aja ya. Boleh. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Saya ingin bertanya, kan tadi Pak Ustadz tanya, kalau kita itu kayak misalkan kasih makanan ke kucing itu yang setiap hari dan jadinya itu jadi spontanitas dan bisa jadi tidak dapat pahala. Nah, tapi bagaimana jika kita terus melakukan hal tersebut, kita juga setiap melakukan hal tersebut, kita niatkan untuk akhirat apa itu, meskipun niat kita jadi spontanitas juga, apakah kita akan tetap dapat pahala atau tidak? Ya. Terima kasih sebelumnya. Oke, ya. Sebenarnya yang namanya niat itu nggak perlu repot. Niat itu bisa spontan banget. Niat tuh paling cuma butuhnya setengah detik mungkin ya. Kita pas lagi jalan ngasih makan kucing tuh langsung niatinya kayak gini aja. Ya Allah pingin aku ngasih makan kucing, pingin dapat pahala akhirat gitu. Dan ketika kita udah rutin melakukannya, itu nantinya lama-lama menjadi spontan sendiri. Setiap kali ngelihat kucing, langsung dorongan kita ngasih makanannya adalah karena Allah. Karena itu makhluk Allah, saya ingin jadi kehitung sedekah. Maka akan jadi pahala. Jadi spontan. Jadi jangan sampai ngira niat itu harus konsentrasi dulu 1 menit gitu. Terus habis itu ngomong di dalam hati, ya Allah aku ngasih makan kucing dengan niat lillahi ta'ala. Nggak perlu gitu teman-teman. Cukup secara dorongan hati, langsung aja kita bilang, saya kasih karena Allah. Dan itu bisa dilakuin sambil nuangin Whiskesnya, nggak boleh nyebut merek ya, sambil nuangin makanan kucingnya gitu. Paham nggak Teh? Pertanyaannya tadi mungkin ada yang miss nggak? Soalnya tadi agak kurang jelas. Tapi kalau dari jawaban sudah sesuai dengan yang diharapkan atau ada yang kurang? Silakan. Iya, jadi meskipun kita juga kayak Bismillah, semoga untuk mencari ridho Allah gitu. Nah itu tetap dapat ya jadinya. Jelas, itu dapat banget ya. Nah, karena Allah itu kan senang kalau misalnya kita membantu hamba-hambanya, makhluk-makhluknya. Maka saat kita ngasih kucing udah ngomong Bismillah, itu mah udah jelas pasti niatnya karena Allah. Ya, jadi insya Allah dapat pahala. Nah, tapi ini harus terus-menerus diusahakan tiap hari. Setiap kali kita ngasih itu langsung otomatis di hati kitanya tuh taruh perasaan ingin dapat ridho Allah, ingin dapat pahala akhirat. Dengan kayak gitu, insya Allah setiap kali kita ngasih akan bernilai terus pahala. Seperti itu. Jangan jadi sekedar karena aku mioholik gitu. Aku ingin ngasih makan kucing terus. Hanya sekedar karena ingin menunjukkan kalau kita mioholik, pecinta kucing. Nah, hamba-hamba Allah yang beriman mah ketika membantu kucing pun, ngasih makan kucing pun, dia niatnya selalu ingin mendapatkan pahala di akhirat atas bantuan dia kepada makhluk Allah. Dan ini berlaku untuk dokter juga. Dokter mungkin dapat gaji dari pasien yang dia tangani, tapi sambil dia niat ingin dapat gaji, dia pun niatin karena ingin membantu hamba Allah. Karena kalau dia sakit kasihan.
dia menderita, maka saya ingin ngobatin. Allah yang menyembuhkan, maka dia dapat pahala, tapi dia pun dapat gaji tetap, dan itu halal karena ini perbuatan duniawi. Perbuatan duniawi itu boleh diniatin karena duniawi, tapi sekaligus diniatin untuk akhirat juga. Adapun perbuatan ritual ibadah seperti ngaji, nah itu mah udah tulus langsung aja niat karena akhirat. Jangan diembel-embeli sama niat-niat duniawi. Ya, seperti itu. Mudah-mudahan terjawab ya, Teh Larasati. Silakan lanjut. Kita lanjut ke kuis kedua mungkin ya. Kuis kedua, kalau kuis kedua jawabannya tuh jangan di Instagram tapi langsung di kolom komentar aja, oke? Kolom komentar di Google Meet ini. Oke, pertanyaan. Sebutkan satu aja ritual ibadah yang tadi belum saya sebut dalam ceramah ini. Oke, langsung. Silakan, ritual ibadah. Masya Allah. Ya. Di sini ada Mas Raden sama Mbak Siti Khadijah. Oke ya. Mas Raden zakat ya. Zakat itu kalau kita ngelihat dari satu sisi itu perbuatan duniawi kan, karena ngasih, ngasih sesuatu. Tapi emang kalau zakat itu ada kekhususan karena ada kriterianya. Kalau sedekah kan bebas, kalau ngasih makan ke kucing itu kan nggak ada ketentuannya. Kalau zakat itu ada ketentuannya, yaitu 1/40 dari harta yang telah mencapai nisab dan haul. Maka zakat masuknya bukan perbuatan duniawi lagi. Zakat masuknya udah menjadi ibadah ritual karena ada ketetapannya. Ada ketetapan haul dan juga nisabnya, itu nanti pembahasannya makanya nggak sekarang ya. Maka dari situ betul jawaban dari zakat, yaitu Mas Raden, zakat adalah ritual ibadah yang tadi belum saya sebut di ceramah ini. Barakallahu fiik. Ya, itu Mas Rega, pemenangnya Mas Raden ya. Oke, wis. Ntar Mas Raden boleh chat admin WA aja ya. Ya. Ya akan lebih lanjut. Oh ya, sama yang kuis yang pertama gimana? Kuis pertama pemenangnya adalah, lah ini ada ritual mandi ya. Yaitu mandi junub mungkin. Mandi junub ritual. Aduh ya, ngakak kan ini mandi. Ya tapi benar juga sih kalau mandi junub itu ritual. Oke, pemenang dari kuis tadi adalah seseorang dengan nama, tadi pemenangnya itu Oke. Sebentar ya, maaf. Ayo pada. Oke. Tenang. Saya lagi ngeliat karena ini rada susah. Nah, ini dia. Oke. Pemenangnya adalah Mbak SH Khadijah HH9 dari SMA Islam Asy-Syafi'iyah. Jawabannya B, yaitu itiba. Ya, Mbak ya. Teh Khadijah. Ya, silakan. Mungkin ada, nanti bisa ngechat aja ke admin ya. Untuk mendapatkan hadiahnya, bukan ke saya, oke? Ya, itu aja dari saya. Alhamdulillah. Rega, ada tanya jawab lagi atau udah habis? Dari waktu ada 4 menit lagi sih ya. Ini lagi sok. Langsung pertanyaan, mungkin saya ngejawabnya langsung nggak ada sok. Ada pertanyaan? Silakan jawab. Nah. Di bawahnya Teh Laras ada Kang Arkan ya? Oke. Ya. Oke. Assalamualaikum Ustadz. Izin bertanya. Iya, silakan. Mungkin agak sedikit di luar, tapi semoga tetap masuk Ustadz. Ya, jadi kita tahu Ustadz bahwa dalam Islam ada rukun Islam, rukun iman, dan rukun ihsan Ustadz. Ya. Pertanyaan saya, cara kita meyakini dan melaksanakan rukun ihsan itu seperti apa Ustadz? Dan apakah ikhlas juga termasuk dari rukun ihsan Ustadz? Sekian, terima kasih Ustadz. Ya, ihsan itu kan kau beribadah seakan-akan kau melihat Allah, dan kalau kau tidak sanggup maka beribadah dengan meyakini Allah itu melihatmu. Untuk ihsan sendiri itu lebih kepada bagaimana saat kita melakukan rukun Islam dan ketaatan secara umum yang ada dalam agama Islam, walaupun yang di luar rukun Islam. Misalnya
baca Quran, ya, kemudian kita jihad, itu kan nggak masuk ke dalam rukun Islam nih. Tapi pokoknya ihsan itu bagaimana agar seluruh ibadah kita ketika kita melakukannya, kita tuh ngerasain kalau kita lagi ditatap sama Allah. Maka ketika kita ada itu di hati kita, yaitu merasa ditatap oleh Allah, insya Allah saat melakukan ketaatan akan sangat berhati-hati untuk gak menjadi penyeleweng hatinya kepada ria atau sombong. Orang yang ihsan, dia yakin Allah menatap dia dan Allah tahu semua isi hatinya. Maka saat dia lagi ibadah, kalau dia ibadah dia nggak akan sombong, beres ibadah, kalau dia ibadah dia nggak akan ria, beres ibadah pun dia nggak akan jadi sombong. Karena dia tahu Allah menatapnya. Bukan cuma lahiriah, tapi hatinya pun Allah tatap. Ya, jadi seperti itu cara mengimplementasikan ihsan adalah yaitu melakukan semua ritual ibadah dengan keyakinan kalau Allah menatap, Allah mengawasi, maka aku harus berhati-hati dalam melakukan semua ketaatanku. Seperti itu, Arkan. Mudah-mudahan bisa paham. Ya, Arkan ya? Oke, sip. Barakallahu fikum, waktunya udah habis ya. Sip. Ya, jazakumullah khair buat semuanya yang bertanya, buat yang udah coba menjawab kuisnya juga. Mungkin sesi selanjutnya ini akan ada penyerahan sertifikat buat AA mungkin ya. Boleh di-share screen. Siap. Terima kasih. Sebentar. Sebentar katanya. Baik. Oke. Kasih Jarnet. Oke. Kita foto ya. Boleh berpose. Iya, gimana aja terserah. 1, 2, 3. Gagal, bentar. 1, 2. Ya Allah. Bentar dulu. 1, 2. Oke. Udah kalau ya atas menyampaikan materi akan jawaban juga. Mungkin sekalian mimpin doa buat menutup. Aduh, maaf Rega, kayaknya udah harus off. Soalnya materinya lagi nggak bisa serius, jadi nggak bisa mimpin doa dulu. Karena kalau maksain mimpin doa dalam kondisi lagi nggak bisa serius, tentunya takut jadi nggak khusyuk. Jadi untuk mimpin doanya paling sama Ega aja atau sama anggota lainnya. Mohon maaf ya Rega ya. Iya, oke. Mohon izin pamit ya. Assalamualaikum teman-teman semua. Assalamualaikum. Oke, teman-teman sebentar ya. Ada beberapa yang harus itu dulu. Oke, baik, sebelum kita tutup kegiatan kita kali ini, mari kita sama-sama untuk berdoa. Ikhlaskan hati, kita niatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa sultanika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana ya ghafur warhamna ya rahim. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa iyyahum nasara masahibi dunya wa din. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma arzuqna taubatan nasuha qabla al-maut wa rahmatan indal maut. Wa ba'da al-maut. Allahumma hawwina fi sakaratil maut. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad istamat ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. Kawassikillahumma rabitataha wa addim muddaha wa ahdiha subulaha wa amlaha binurika alladhi la yakhlu wa syrah subulaha bi faidi imani wa jamili tawakkuli alaik wa ahyiha bi ma'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir.
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala khairil hafizina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya Allah rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita sudah ke penghujung acara. Tapi sebelum kita tutup acaranya, mungkin kita akan ada acara foto bareng terlebih dahulu. Boleh kepada akang teteh semua, bagi yang mau ikut foto bareng, silahkan untuk on cam. Oke, kita tunggu berapa saat ya. Oke. Kita tunggu 1 menit lah ya, buat nyalain kameranya. Udah nih, gak ada lagi yang mau nyalain kameranya. Oke deh. Kita izin buat foto ya, buat screenshot. Di panitia dong, ayo. Teh Nabila, Teh Hana, Teh Rifa, teman-teman yang lainnya. Masih loading katanya. Oke, bentar. Oh iya, sama nginfoin juga mungkin buat tadi ya, ada yang ingin bertanya tapi belum sempat, mungkin waktunya buat Teh Gina sama atas nama Yaumul Jumu'ah, nanti boleh chat aja di grup, mungkin nanti bisa saya tanyakan ke A-nya. Oke, boleh, daripada mungkin udah agak lama juga nunggunya, kita mulai sesi fotonya ya. Boleh rapiin rambutnya, kasih pose terbaik, asik. Oke ya. Oke. 3, 2, 1. Oke. Udah. Sekali lagi mungkin, bentar. Sekali lagi nih. 3, 2, 1. Oke, sudah. Oke, makasih buat semuanya, akan teteh semua yang udah menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan kali ini. Semoga apa yang kita laksanakan pada kesempatan kali ini dinilai sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sesuai tadi yang kata Rijal katakan, ini semua niatkan ikhlas sesuai dengan ajarannya ya. Insyaallah. Semoga pertemuan ini bukan menjadi pertemuan terakhir, tapi sebagai awal pertemuan kita. Insyaallah di kesempatan-kesempatan lain kita dapat bertemu lagi, dan insyaallah sampai puncaknya nanti kita bertemu di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mungkin setelah ini kita cukupkan. Sekali lagi terima kasih ya. Ditunggu lagi kesempatan teman-teman buat ikut taklim-taklim selanjutnya, apakah itu dari Gema ataupun dari Osikagi. Insyaallah Osikagi juga dalam beberapa waktu ke depan akan ada taklim, akan di-share juga insyaallah buat info acaranya. Dan boleh juga nih follow Instagram dari kita Osikagi sama Gema ya. Oke, kita tutup aja dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga teman-teman semua dilindungi dan selalu disatukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saya pribadi dan panitia mohon maaf apabila ada banyak kesalahan dan kekurangan selama kegiatan ini. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.